Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Saudara, pecinta masa depan negeri. Inspirasi jalan pagi hari ini, politik uang. Apakah politik uang bisa menghadirkan kesejahteraan atau menciderai masyarakat dan bahkan menciderai negara dan daerah? Saudara, pertanyaannya, seberapa besar uang yang bisa diterima dari politik uang? Ayo ngaku. Pada pileg kemarin, pilpres, berapa uang yang diterima? Ngaku. Begitu juga pada pilkada sebelumnya 5 tahun yang lalu. Ngaku, ayo. Ya, saya menerima 50.000. Ya, saya menerima 100.000. Saya hanya 20.000. Itulah mungkin kata-kata dari warga yang menerima politik uang. Selanjutnya uang itu 20, 50, 100 itu bermanfaat nggak? Ya bermanfaat. Ya tidak. Itu komentar dari berbagai kalangan yang debatable. Apakah politik uang itu bermanfaat pada personil yang mendapatkan tersebut? Saudara, pecinta masa depan negeri, politik uang di dalam Undang-Undang 16 atau 10 2016 atau itu tentang pilkada itu jelas dilarang. Begitu juga pada Undang-Undang nomor tahun 2017 itu juga jelas dilarang tentang pemilu. Ada perbedaannya. Perbedaannya adalah pada pilkada itu lebih tegas dalam proses pengaturannya. Siapa yang dihukum, diberi punishment, siapa yang di cancel, dibatalkan pencalonannya, berbeda dengan pemilu. Kembali lagi, pada proses pilkada kali ini, regulasi undang-undang lebih tegas, saudara. Sehingga, ayo hati-hati, apakah saudara berani melihat atau melakukan ini? Saudara, pecinta masa depan negeri, berbicara pilkada, ya sudah tinggal sebentar lagi kan? Kita sebentar lagi melaksanakan pilkada yang efeknya itu pada masa depan daerah. Yaitu apakah daerah bisa lebih baik atau tidak dengan kepala daerah yang baru? Bagaimana harapannya? Ya pasti tentunya lebih baik. Tapi bagaimana ilmu sosial memberikan solusi terkait dengan politik uang ini? Karena faktanya banyak orang yang masih tertarik politik uang. Ayo, ngangkat tangan yang tertarik politik uang, ayo. Dan saya percaya, ayo. Yang tidak tertarik, bahkan melarang, bahkan mengecam politik uang, oh kelihatan ada perbedaan cara merespon antara satu dengan lainnya. Mas Agus, ini kan masa pandemi. Politik uang itu menarik bagi kita. Apalagi posisi, ya tidak setiap orang mudah untuk mendapatkan uang. Karena pandemi, mereka tidak mudah untuk bekerja. Saudara, pecinta masa depan negeri, berapa sih sekali lagi uang yang kita terima dibanding dengan daerah yang dirugikan? Kalau berbicara teori sosial, politik uang itu adalah berefek sangat negatif. Coba kita mengambil pilihan rasional. Ya, sebagian masyarakat kita, masyarakat yang kurang pendidikannya atau tidak terdidik, kemungkinan politik uang itu masih bisa masuk. Tetapi dia hanya bisa berefek pada proses dari hak. Masyarakat tidak berpikir panjang terkait dengan bagaimana selanjutnya sesudah dia terpilih. Pasti yang pertama kali yang akan dikerjakan adalah ya dia akan
mengganti atau mencari ganti uang yang dikeluarkan tersebut. Ayo, maukah memiliki kepala daerah yang seperti ini? Yang dia berpikir pertama kali adalah mengembalikan uang untuk dirinya. Jadi pilihan rasional masyarakat atau masyarakat itu memilih secara rasional itu karena dia diberi. Lah, rasionalnya yang terpilih, maka pikirannya meskipun mempunyai program visi misi, selanjutnya adalah berpikir sesudah terpilih adalah bagaimana dia mengembalikan uang tersebut. Itu kan sesuatu yang membahayakan terhadap daerah. Yang kedua, coba kalau berbicara pilihan atau memilih karena uang, maka kita itu pilihan kita tidak ikhlas. Kita itu karena ada sesuatu pilihan kita. Yang terjadi adalah ini berefek negatif. Akhirnya yang punya uang atau seandainya nggak punya uang adalah yang dipermainkan oleh para pemilik modal yang menjadi pemenang. Belum tentu program visi misinya baik, dan ini membahayakan terhadap daerah. Membahayakan karena ya pikirannya itu adalah uang dan uang, materi, kapital. Dia tidak berpikir bagaimana membangun daerah. Yang dipikirkan pertama adalah bagaimana uang bisa mempengaruhi pemilih, dan selanjutnya nanti uang bisa berefek positif kepada pemenang. Dua hal tersebut menjadi sesuatu yang perlu kita pecahkan. Coba saya tanya kembali, masih tertarikkah politik uang? Oh, teman-teman masih ada yang menjawab, masih menarik. Ini kan pesta demokrasi. Hal pesta itu kan akan mendapatkan uang. Ada yang menjawab juga, ini kan kesempatan. Kapan lagi kalau dia terpilih? Oh tidak, berpikir lagi tentang kami, Pak. Ada yang juga berpendapat, oh, kapan lagi kalau kita nggak mendapat uang lewat sini kepada yang bersangkutan? Toh kekayaannya banyak. Saudara, pecinta masa depan negeri. Ya, spekulasi hal tersebut yang mungkin kita menginginkan sensasional pada hal yang pertama, itu mungkin terjadi. Tapi hal itu kita tidak berpikir jangka panjang. Apakah yang bersangkutan berefek? Maksudnya tidak berpikir ulang terkait dengan apa yang seharusnya dikerjakan mereka kepada daerah dan masyarakat, kemudian berbelok. Kalau berbicara undang-undang regulasi itu kan setiap kepala daerah yang terpilih itu harus membangun daerah, harus membangun masyarakat. Cara membangunnya adalah ya bagaimana sesudah terpilih itu anggaran pendapatan belanja daerah APBD itu kemudian total untuk membangun rakyat, bukan digunakan untuk kepentingan diri, kelompok, dan lainnya untuk ya kembali lagi kepada dirinya. Intinya adalah itu harus dimanfaatkan untuk rakyat, bukan untuk diri kelompoknya atau yang menang saja. Saudara, pecinta masa depan negeri, siapkah saudara menerima hal tersebut? Menerima ya daerah kita tidak maju, menerima pendidikan kita akan tidak ada perubahan. Di suasana pandemi ini kita juga tidak mengalami perbaikan. Mungkin tetap terkait dengan pekerjaan sulit. Akhirnya kemudian pendapatan tidak bisa. Saudara, pecinta masa depan negeri, untuk itu kita harus berpikir ulang terkait dengan politik uang. Politik uang itu sekali lagi menarik secara kasat mata, tetapi tidak menarik secara nurani. Dia akan membahayakan terkait dengan posisi kita, masyarakat, dan daerah. Ayo kita kalkulasi.
seberapa besar APBD yang didapatkan atau yang dihasilkan oleh daerah, apa kemudian sesuai dengan politik uang yang dikeluarkan oleh para calon? Ya, pasti jaraknya jauh. Biasanya adalah apalagi daerah-daerah yang dia mendapatkan pendapatannya minim. Maka berbicara politik uang ini, hal ini akan berpengaruh terkait dengan tidak nyucuk. Jadi nilai uang yang dikeluarkan dengan nilai yang dihasilkan oleh daerah tidak cocok. Yang terjadi adalah nanti yang terpilih itu merasa masih kurang, dan yang tidak terpilih itu juga lebih parah lagi. Yang muncul adalah ya pertarungan yang selanjutnya mogo botongo, kalah semuanya. Karena temanya adalah bukan bagaimana membangun daerah, bukan untuk bagaimana perbaikan daerah, tapi bagaimana dirinya menang. Ego yang muncul, bukan karena bagaimana ini daerah membutuhkan apa, sumber daya alamnya harus diapakan. Saudara, pecinta masa depan negeri, coba kita berpikir, teman-teman yang sudah melakukan politik uang pada pemilu-pemilu sebelumnya, sesudah kita evaluasi, apakah mereka betul puas dengan apa yang dilakukan? Dan mereka bisa mensejahterakan atau tidak terhadap masyarakat? Yang kedua, terkait dengan hubungannya dengan penegak hukum. Berapa besar orang yang masuk penjara, lebih khusus ditangkap KPK, karena politik uang? Seandainya mereka tidak melakukan politik uang, maka kemungkinan tidak serakah terhadap APBD, kemungkinan juga tidak akan masuk penjara. Ambisi yang besar itu mengalahkan calon kepala daerah dengan rencana program visi misi. Ayo, seberapa besar hal itu kemudian kita bandingkan. Kalau kita menggunakan rasio kita, maka kemungkinan politik uang tidak ada, tetapi kita akan beradu gagasan, program, visi, misi untuk membangun daerah. Dengan cara seperti itu, maka pertarungan adalah pertarungan gagasan. Pertarungan antara kepala daerah adalah pertarungan gagasan, bukan pertarungan karena ya politik, ya uang itu tadi. Padahal sebetulnya uang itu seberapa sih? Tetapi itu bisa dimainkan oleh para pejudi. Tahu para pejudi? Yang mereka selalu senang kehadiran politik, maksudnya event politik, karena mereka bisa bermain. Ya pejudi itu bagaimanapun mau menang, bagaimana bisa menghasilkan uang. Dia tidak berpikir jangka panjang untuk daerah. Saudara, pecinta masa depan negeri, yang bisa menyelamatkan daerah adalah kita bersama. Saudara juga, dimanapun tepatnya, dari 270 daerah yang melaksanakan pilkada, saudara mempunyai kewajiban untuk menyelamatkannya, bukan malah terlibat dalam proses politik uang. Karena kalau terlibat dalam proses politik uang ini, maka ini menjadi ancaman bagi kita bersama, bahwa daerah kita akan rusak, hancur karena politik uang tersebut. Tapi, ayo, seberapa besar nyali saudara untuk berani untuk tidak politik uang? Jadi, kalau memang nyalinya kecil, kemungkinan besar ya kita hanya bisa menerima uang kecil. Tetapi kalau kita besar, keberanian kita untuk menolak politik uang, kemungkinan daerah kita akan lebih maju.